Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan tanpa kurang suatu apapun ya teman-teman. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran dan kemudahan pastinya dalam hal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, share kegiatan aku, tapi sebelumnya aku mau sapa dulu nih buat teman-teman yang baru banget bergabung, yang baru banget klik channel ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga apa yang aku share bisa memberi manfaat, inspirasi, ataupun bahkan bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan untuk teman-teman nih yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu agar aku lebih semangat lagi untuk upload video. Terima kasih. Oke deh teman-teman, diawali dengan kegiatan aku pagi hari ini yang lagi sibuk nyabut rumput ya teman-teman. Dan rumput ini tuh kalau nggak dicabut mungkin beberapa hari ke depan itu sudah lumayan tinggi ya teman-teman. Gak terasa gitu, biasanya kan baru selesai dicabut dan beberapa hari tuh udah kelihatan lagi ya teman-teman. Jadi ini aku cabut-cabutin aja yang lumayan udah tinggi ya. Ini tuh kegiatannya pagi-pagi banget ya teman-teman. Cuman memang mataharinya itu lumayan cerah, lumayan terik, jadi kelihatannya itu seperti sudah siang ya teman-teman. Dan kalau aku sendiri itu cabut rumput, senengnya memang pagi-pagi ya teman-teman. Jadi rumputnya itu masih berembun, masih basah, jadi enak gitu ya dipegangnya ya teman-teman. Dan suasananya juga sejuk ya teman-teman kalau pagi-pagi itu. Dan kalau nyabut rumput di siang hari, mana rumputnya udah kering dan juga suasananya semakin panas, jadi nggak semangat gitu ya teman-teman mau cabut rumput kalau udah siang. Dan ini juga lumayan bebas ya kerja-kerja teman-teman, karena si adik juga masih tidur, jadi alhamdulillah ada kesempatan buat ngerjain kerjaan. Dan untuk teman-teman nih yang lagi nonton video ini, kira-kira teman-teman pas nonton videonya, teman-teman lagi ngapain nih? Ada yang lagi beberes kah? Atau ada yang sama nih, lagi cabut rumput juga? Semangat yuk. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini sedang beristirahat, saya ucapkan selamat beristirahat ya teman-teman. Semoga istirahatnya kembali menjadi tenaga. Amin. Dan seperti biasa, aku itu kalau ngapa-ngapain pasti ditemanin sama Mbak Irin. Dan Mbak Irin itu kalau pagi cepet juga ya bangunnya ya teman-teman. Dan ini rumputnya itu aku tidak cabut semua ya teman-teman. Aku itu nyabutnya yang lumayan tinggi aja, karena kalau dicabut semua ngelihatnya juga kurang enak ya teman-teman. Ngelihatnya cuman tanah gitu. Kalau ada yang hijau-hijau kan bikin matanya seger gitu. Jadi yang pendek-pendek itu aku biarin aja. Nanti kalau sudah tinggi baru deh aku cabut juga ya teman-teman. Nah, dulu sebelum ada si Ade, kalau aku cabut rumput biasanya aku jemur dulu ya teman-teman, dan tunggu sampai kering terus aku bakar deh. Bersama dengan sampah-sampah yang lain. Tapi sekarang semenjak ada Ade, langsung aku buang ke tempat sampah ya teman-teman, karena takutnya juga Ade itu batuk-batuk gara-gara cium asapnya gitu ya teman-teman. Nah, kegiatan teman-teman nih kalau pagi-pagi banget baru bangun tidur itu biasanya teman-teman ngapain dulu nih? Yuk boleh sharing di kolom komentar ya. Dan ini Mbak Airin nggak ngebantuin ya teman-teman, cuman ngeliatin aja dan sambil menjaga bundanya biar nggak pergi ya teman-teman. Biar nggak jauh gitu, karena dia memang takut banget ditinggal sama bundanya ya teman-teman.
Dan selesai cabut rumput, alhamdulillah anak-anak juga sudah pada mandi semuanya. Sekarang aku lanjut buat ganti spray ya teman-teman. Alhamdulillah masih ada kesempatan ganti spray. Karena si adek itu lanjut buat tidur kembali ya teman-teman. Dan ngomong-ngomong soal ganti spray nih, kalau aku sendiri itu ganti spray kalau sudah tidak nyaman ya teman-teman, dan tidak menentu juga, kadang 1 kali 1 minggu atau paling lama itu 1 kali dalam 2 minggu ya teman-teman. Aku sih ngelihatnya sekotornya aja, dan kalau udah nggak nyaman baru deh diganti ya teman-teman. Dan kalau teman-teman sendiri nih gimana soal ganti spraynya? Mungkin ada yang 1 kali dalam 1 minggu ya teman-teman. Atau mungkin ada juga nih yang sama seperti aku ngeliatin kotornya aja, ngeliatin kalau udah nggak nyaman aja baru diganti ya teman-teman. Yuk boleh sharing di kolom komentar ya. Dan jangan salfok sama suaranya si Ade ya teman-teman, karena pas aku lagi dubbing si Ade itu lagi sama aku ya teman-teman. Dan kalau habis ganti spray rasanya itu nyaman banget ya teman-teman. Tidurnya juga nyenyak, perasaan juga nyaman. Jadi ya enak banget kalau bisa rutin buat ganti spray ya teman-teman. Dan ini aku ambil gerakan cepat buat ganti spraynya karena takutnya si Ade itu keburu bangun ya teman-teman. Dan masih ada kerjaan juga yang lain, karena tadi itu sempat buat cuci baju tapi belum dijemur ya teman-teman. Jadi sekarang itu kalau pagi sampai sore aku itu ngerjain pekerjaan rumah sambil ngeliatin jadwal tidurnya si adek ya teman-teman. Jadi kalau si adeknya lagi tidur, lagi anteng, aku buru-buru buat kerjain kerjaan yang belum kelar ya teman-teman. Pasti nih teman-teman yang pernah punya anak dan masih kecil, masih bayi, pasti pernah mengalami hal yang aku alami ya teman-teman. Seru-seru juga, apa sih namanya, kejar-kejaran sama jadwal tidurnya si adek ya teman-teman. Pasti adeknya lagi tenang, lagi anteng, emaknya pasti bergerak ya teman-teman. Tapi kalau adeknya sudah nangis otomatis kerjaannya ditinggal lagi ya teman-teman. Kehidupan IRT tanpa ART memang seperti itu ya teman-teman. Dinikmatin saja prosesnya. Dan karena kan kita itu tidak ada yang bisa diandalkan kecuali diri sendiri pastinya. Karena mau diandalkan pasangan juga, dia juga kerja ya teman-teman. Jadi ya mengandalkan diri sendiri aja. Dan buat teman-teman nih yang posisinya atau situasinya sama nih seperti yang aku alami, yang punya bayi dan juga anak usia 2 tahun atau toddler ya teman-teman, yang lagi aktif-aktifnya, teman-teman itu jaga kesehatan, pokoknya sebisa mungkin jaga kesehatan agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik ya teman-teman. Karena kan kalau kita sakit semuanya jadi apa sih namanya, jadi nggak terurus ya teman-teman. Dan kalau kita sakit justru malah nambahin pikiran ya teman-teman, karena kan kita mikirnya siapa yang ngurusin anak-anaknya, apa yang ngerjain pekerjaan rumahnya ya teman-teman. Walaupun kadang-kadang sakit itu datang tanpa permisi ya teman-teman, karena itu kan pemberian juga dari Yang Maha Kuasa. Tapi kita sebagai ibu sebisa mungkin untuk menjaga yang namanya kesehatan ya teman-teman. Dan ini si adek sudah bangun, sudah mandi juga. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah ini dia cucian aku yang sempat aku cuci tadi ya teman-teman. Alhamdulillah bisa nyuci. Dan ini tinggal aku jemur ya teman-teman. Dan balik lagi ditemani sama Mbak Airin yang habis mandi juga, alhamdulillah.
Nah, salah satu yang bikin ibu juga tenang pastinya kalau ngelihat anak-anaknya itu kalau pagi udah selesai gitu ya, udah selesai dimandiin, udah selesai makannya, udah selesai, pokoknya udah selesai lah untuk anak-anaknya ya teman-teman. Karena kalau kerjaan rumah belum selesai, anak-anak juga belum selesai, malah jadi mumet ya teman-teman. Dan tadi itu si adek sempat bangun, jadi aku tenangin dulu, baru aku lanjut buat jemur lagi. Karena masih ada ya teman-teman, ini aku selesaiin jemurannya. Dan alhamdulillah apa sih namanya, pakaian kotornya itu tidak lumayan banyak ya teman-teman. Cuman segini aja yang dijemuran, alhamdulillah, dan itu pun sudah selesai. Jadi alarm aku pada saat kerja itu adalah suara tangisannya si adek. Itu yang bisa buat aku berhenti atau stop dulu ya teman-teman. Dan pastinya teman-teman yang punya bayi atau pernah punya bayi pasti seperti itu juga ya teman-teman. Alarm saat kita kerja adalah tangisan bayi yang artinya minta susu ataupun minta ditenangin ya teman-teman. Dan setelah tenang dan anaknya mau tidur kembali, pasti gercep lagi buat ngerjain pekerjaan rumah ya teman-teman. Dan untuk para ibu rumah tangga nih, semangat bekerja kalian itu luar biasa ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini sudah selesai ya teman-teman. Biasanya kalau kerjaannya sudah selesai, aku itu istirahat sebentar atau duduk-duduk sebentar ya teman-teman kalau adiknya nggak bangun. Dan dilanjut dengan kegiatan sore kami. Ini aku sama Mbak Airin on the way ke tempat mengaji ya teman-teman. Jadi setelah beberapa pekan dari lahirnya si adek, aku sama Mbak Airin itu nggak pergi ngaji ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya Mbak Airin itu masih ingat tempat mengajinya di mana. Karena aku pikir dia sudah lupa tempatnya ya teman-teman. Dan alhamdulillah masih bisa kembali untuk mengejar ilmu, masih bisa kembali untuk belajar lagi ya teman-teman. Dan ini aku sambil bawa si adek, karena kalau ditinggal di rumah rasa-rasanya nggak mungkin ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dari awal pengajian sampai selesai, adek itu anteng ya teman-teman. Jadi dia itu cuma tidur gitu. Alhamdulillah dia mengerti mungkin ya teman-teman. Nah, oke deh teman-teman semua, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Sehat selalu untuk teman-teman semua ya. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa segera tercapai, dan apa yang kita inginkan bisa segera terwujud ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.